Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, ini bener langsung mulai, Cok. King, ini langsung mulai, King. King, langsung mulai aja, King. Grand Arthur fi Khairi Sabil, lulusan terbaik SMK Telkom. Langsung mulai aja. Cok, masih senyum-senyum. Langsung mulai aja. Yo, Siapa yang mau buka? lu Yang mau buka? lu aja. Udah, siap-siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar jaringan komputer dan data. Pada proyek ini, kami membuat simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer, melakukan konfigurasi perangkat, serta menguji komunikasi antar perangkat menggunakan beberapa protokol jaringan. Sebelum kami lanjut menjelaskan tentang proyek kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Aksa Rizky Wagiarto dengan NIM 1010124000082. Saya Grand Arthur V. Khairi Sabil dengan NIM 1010140. Saya Sulisa Siawati dengan NIM 1010124000058. Saya Zufar Abdurrahman Hussein dengan NIM 1010124047. Oke, masuk ke slide jumlah PC dan suite. Jadi sesuai ketentuan dari tugas besarnya, kami dari kelompok 2 itu memiliki blok IP dasar 10.2.0.0/16 dengan prefixnya 16. Nah, itu tuh terkait addressing ya. Jadi kami menggunakan IP private 10.2.0.0 dengan prefix 16. Penggunaan angka 2 pada oktet kedua ini kami sesuaikan dengan identitas kami, yaitu kelompok 2 tadi. Kan. Nah, selanjutnya dari segi perangkat keras dari layer 2-nya, kami skenario mensyaratkan pembagian perangkat yang spesifik di 2 gedung utama. Nah, untuk gedung 1 kami mengalokasikan 14 switch yang akan melayani 3 divisi yang berbeda, dan yang gedung 2 itu tuh infrastrukturnya lebih ringkas, yaitu menggunakan 2 buah switch. Selanjutnya yang ketiga itu ini kita menggunakan pembagiannya, itu divisi A membutuhkan alokasi 10 host, divisi B 43 host, dan divisi C 17 host. Dan yang paling besar yaitu di divisi D di gedung 2 yang membutuhkan alokasi untuk 50 host. Nah, selanjutnya next. Nah, selanjutnya itu terkait metodologi dan aturannya terkait VLSM. Nah, dasar dari seluruh pemecahan subnet itu tuh kami mengacu pada rumus standar pencarian hostnya, yaitu 2 pangkat N dikurang 2 yang harus lebih dari atau sama dengan jumlah hostnya. Nah, di sini variabel N itu mempresentasikan jumlah host bits yang tersisa pada subnet mask. Nah, lalu mengapa harus dikurangi 2? Ini tuh membawa kita pada aturan-aturan pokok yang ada di VLSM-nya yang kami terapkan di sebelah kiri. Nah, ada 3 aturan. Yang pertama itu terkait aturan urutan alokasinya. Jadi VLSM itu penggunaan IP-nya harus digunakan biar efisien gitu. Kami wajib mengurutkan kebutuhan host dari divisi yang paling besar dulu sampai yang terkecil agar IP-nya tidak ada overlap. Yang kedua, aturan reverse bits-nya. Jadi kembali ke
pengurangan angka 2 pada rumus tadi, itu pengurangan tersebut dilakukan karena alamat awal itu selalu digunakan network address dan juga broadcast address. Yang ketiga, interrouter. Itu untuk efisiensi yang maksimal pada jalur penghubung antar router atau point to point, kami itu selalu menetapkan prefix /30. Prefix ini tuh hanya ada 2 IP yang valid gitu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di langkah 1 dan langkah 2. Pada langkah pertama itu tuh kita menghitung dulu divisi D yang ada 50 host. Jadi rumus 2 pangkat N kurang 2 ya kan. Kami mencari nilai pangkatnya yang dihasilkan sama dengan atau lebih besar dari 50. Jadi nilai yang memenuhi adalah N-nya itu adalah 6. Jadi 2 pangkat 6 kurang 2 yang menghasilkan 62 host yang valid. Nah, karena kita meminjam 6 bit untuk porsi host, maka prefix yang didapat adalah 32 dikurang 6 yaitu /26. Gitu. Jadi slashnya itu dari rentan IP-nya dari 10.2.0.0 sampai 10.2.0 sampai 63. Oke. Lanjut di divisi B itu tuh pangkatnya sama. Jadi kita pangkat 6 yang dimana kebutuhan hostnya kan yang valid ada 42 host. Sedangkan di divisi B ada 43 host. Gitu. Maka pakai yang mirip dengan langkah pertama. Lanjutnya. Nah, untuk langkah ketiga itu tuh kita kan pakai di divisi A yang ada di gedung 1. Itu tuh ada 10 host di divisi A-nya. Nah, kita pakai N-nya itu sama dengan 4 yang menghasilkan 14 host yang valid sehingga prefix yang digunakan ada 28. Nah, menyambung langsung dari broadcast divisi C sebelumnya, alamat network untuk divisi A itu kami tetapkan di 10.2.0.60 dan berakhir pada alamat broadcast 10.2.0.175. Nah, selanjutnya itu tuh ada di server point to point-nya gitu. Lanjut. Oke, selanjutnya di langkah 5 dan 6. Jadi setelah seluruh visi itu mendapatkan alokasi IP, nah langkah kelima ini dan keenam itu berfokus pada infrastruktur dan krusial perusahaannya. Jadi pada langkah kelima kami mengalokasikan subnetnya itu khusus untuk server di gedung 3 secara teknis. Subnet ini tuh hanya membutuhkan minimal 2 IP address. Yang satu untuk server, yang satu untuk si gateway-nya gitu. Maka kita pakainya N pangkat 3. 2 pangkat 3, jadi N-nya itu 3. Nah, memberikan alamat IP total dari memberikan nama IP valid lah yang sesuai. Jadi maka prefix-nya digunakan /29. Oke, selanjutnya di peer-to-peer. Nah, point-to-point-nya angka ke-6. Jadi seperti pedoman bakunya yang kami sampaikan di awal, jadi sambungan aserial antar router itu menggunakan /30 karena hanya membutuhkan tepat 2 IP valid di setiap ujung kabelnya. Gitu. Next. Nah, jadi dari hasil seluruh perhitungan tadi, jadi sebagai hasil akhirnya yang ada di VLSM itu tuh kayak terlihat di tabel ini ya. Itu alokasi subnet masknya telah tersusun rapi dan mengecil secara berurutan mulai dari prefix /26 dari untuk divisi D dan B yang memiliki host terbanyak, kemudian /27 untuk divisi C, /28 untuk divisi A, lalu /29 untuk server dan ditutup dengan prefix /30 untuk ketiga jalur point to point antar routernya. Jadi dapat dipastikan juga bahwa seluruh network address tersambung secara linear gitu tanpa ada satupun IP yang overlap. Nah, sebagai mungkin catatan juga usable address range ini yang kami pakai biar semua itu kedepannya bisa dikembangin lagi. Oke, selanjutnya. Jadi untuk di next slide yaitu topologi ya. Jadi ini merupakan topologi jaringan yang kita buat di Cisco Packet Tracer.
Nah, dari masing-masing divisi itu udah terhubung ke switch, terus kemudian di switch ini itu terhubung ke masing-masing router pada setiap gedung. Nah, di antar router itu saling terhubung sehingga seluruh jaringan bisa cepat bisa dapat saling berkomunikasi. Boleh di next. Tadi ada orderan Kortel ini travel ya? Nah, lanjut ke slide konfigurasi IP router ya. Nah, pada tahap ini kami mengkonfigurasi alamat IP pada setiap interface router sesuai hasil perhitungan VLSM kami. Nah, setiap interface kita diberikan IP yang berfungsi sebagai gateway bagi subnet yang terhubung. Boleh di next lagi kira-kira. Nah, untuk konfigurasi IP PC dan router, di sini kami memberikan alamat IP pada setiap PC sesuai subnetnya masing-masing. Juga kemudian mengatur default gateway agar PC bisa mengirim paket nih ke jaringan lain melalui router tersebut. Gitu. Next. Nah, di slide ini menunjukkan konfigurasi pada subnet lainnya. Seluruh perangkat telah diberikan IP address, subnet mask, dan juga default gateway sesuai hasil perhitungan sebelumnya. Baik. Nah, pada routing grip ini berguna untuk agar seluruh jaringan bisa saling mengenali. Jadi kami menggunakan routing dinamis RIP pada setiap router. Kami mengaktifkan RIP versi 2 dan mengiklankan seluruh network yang terhubung secara langsung. Dan dengan demikian, setiap router bisa mempelajari rute menuju jaringan lainnya secara otomatis. Nah, kenapa kita pakai RIP? Karena topologi yang digunakan masih relatif kecil, jadi sehingga RIP itu sudah cukup sederhana gitu dan mudah dikonfigurasi. Next. Nah, di slide ke-15 ini yaitu ping divisi A dan juga B. Nah, pada pengujian pertama, kita melakukan ping dari divisi A ke divisi B ya, terus juga divisi C, dan seterusnya ke divisi D, gateway serta server. Nah, seluruh paket itu berhasil terkirim, yang menunjukkan bahwa konektivitas antar jaringan itu sudah berjalan dengan baik ya. Bisa lihat di sini successful semua. Next. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ping dari salah satu PC divisi C dan divisi D ke divisi A, B, D, gateway divisi C dan server. Seluruh tujuan berhasil memberikan balasan atau reply, sehingga menunjukkan bahwa konfigurasi pada jaringan divisi C telah berjalan dengan benar. Dan pada divisi D, yaitu melakukan ping menuju divisi A, B, C, gateway divisi D, dan serta server, itu melakukan pengujian seperti sebelumnya, dan seluruh paket berhasil mencapai tujuan. Next. Pada slide 17, yaitu pengujian akses web server menggunakan nama domain dari salah satu komputer pada setiap divisi. Pengujian dilakukan melalui web browser dengan mengetikkan alamat domain yang telah dikonfigurasi pada DNS server. Jika halaman web berhasil ditampilkan, maka dapat disimpulkan bahwa layanan DNS telah berhasil menerjemahkan nama domain. Next. Pada slide selanjutnya terlihat bahwa komputer pada divisi A, B, C, dan divisi D dapat membuka halaman website menggunakan nama domain. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa seluruh layanan jaringan telah terintegrasi dengan baik, mulai dari konfigurasi IP address, routing RIP, layanan DNS, hingga layanan HTTP pada server. Next. Pada slide selanjutnya menampilkan hasil DNS
resolution. Pada slide ini yaitu proses penerjemahan nama domain menjadi alamat IP server. Saat pengguna mengakses domain, DNS server akan memberikan alamat IP tujuan sehingga web server dapat diakses dengan berhasil. Next. Selanjutnya, menampilkan routing table pada gedung 1 dan gedung 2. Routing table menunjukkan seluruh jaringan yang dikenali router, baik terhubung langsung maupun yang diperoleh melalui protokol RIP. Ini membuktikan bahwa proses routing telah berjalan dengan baik. Next. Selanjutnya, menampilkan routing table pada gedung 3. Terlihat bahwa router telah mengenali seluruh jaringan melalui RIP sehingga komunikasi antar jaringan dapat berlangsung secara otomatis tanpa konfigurasi rute manual. Next. Selanjutnya pada slide ini menampilkan MIC address table pada minimal 3 switch di gedung 1. Tabel ini berisi alamat MIC perangkat yang telah dipelajari oleh switch setelah proses komunikasi berlangsung sehingga pengiriman data menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Berikutnya kami menampilkan MAC address table pada salah satu switch di gedung 2. Tabel ini berisi daftar MAC address yang telah dipelajari switch beserta port tempat perangkat tersebut terhubung. Dengan adanya MAC address table, switch dapat mengirim frame langsung ke tujuan tanpa melakukan broadcast ke seluruh port. Selanjutnya kami menampilkan ARP table pada router atau PC setelah proses ping dilakukan. ARP table berfungsi menyimpan pasangan antara IP address dan MAC address. Ketika perangkat sudah pernah berkomunikasi, informasi tersebut akan tersimpan sehingga proses komunikasi berikutnya akan menjadi lebih cepat. Nah, pada simulation mode packet tracer, kami mengamati proses DNS dan juga HTTP. Saat pengguna mengakses website menggunakan nama domain, perangkat terlebih dahulu mengirim permintaan ke DNS server untuk menerjemahkan nama domain untuk menjadi alamat IP. Setelah IP diperoleh, browser mengirim permintaan HTTP ke web server dan server memberikan respons berupa halaman web. Kami juga mengamati proses protokol transport yaitu TCP dan juga UDP. TCP digunakan ketika dibutuhkan komunikasi yang andal karena memiliki proses koneksi, pengiriman data, dan juga konfirmasi penerimaan. Sedangkan UDP lebih sederhana karena tidak melakukan pengecekan koneksi sehingga lebih cepat, tetapi tidak menjamin seluruh data sampai ke tujuan. Dari hasil simulasi yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan yang kami bangun telah berfungsi dengan baik. Seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi, proses routing berjalan dengan benar, serta protokol-protokol yang ada melalui simulation mode packet tracer berfungsi dengan baik. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Kami mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya selama mata kuliah Jarkomdat yang telah Ibu sampaikan pada kami ilmu-ilmunya. Semoga ilmu-ilmunya berkah, barokah, dan juga Ibu Ida sehat selalu, lancar terus rezekinya. Saya mewakilkan keluarga besar TT 4804 mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas ilmu yang sudah Ibu berikan kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.